Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayatullah dari Afi A3 dengan nomor NIM 070 40 121 089. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mengenai pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Langsung saja, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun di Mekah dan Madinah. Para ulama menyepakati bahwa ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada saat Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dijaga keasliannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman dari pemalsuan yang dilakukan umat manusia, sebagaimana hal itu terjadi pada kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kemudian lanjut kepada pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Usaha pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya dan merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Pada masa Rasulullah, pemilihan Al-Quran dengan cara menulis tidak sebanyak dengan yang menghafal dalam hati. Hal itu dikarenakan masyarakat Arab memiliki daya hafal yang kuat, dan hafalan yang kuat itulah yang dijadikan standar intelektual seseorang. Kemudian pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran pada periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi perang Yamamah. Peristiwa tersebut telah mendorong Umar bin Khattab untuk mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf, karena beliau khawatir kehilangan sebagian Al-Quran dengan wafatnya sebagian para penghafalnya. Ide Umar itu pada awalnya ditolak oleh Khalifah Abu Bakar dengan alasan hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau bisa dikatakan bid'ah. Namun setelah diadakan diskusi dan pertimbangan-pertimbangan secara seksama, ide tersebut diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Setelah itu, Khalifah memerintah Zaid bin Sabit agar segera menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Para qura tersebar di berbagai wilayah negara Islam, telah meluas sampai ke Tripoli, barat Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu, Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syria, dan Persia. Para hafid pun tersebar, sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Al-Quran. Ini yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan, di antara orang yang ikut menyerbu kedua kota tersebut adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ia menemukan banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran, bahkan sebagian qiraat ikut bercampur dengan kesalahan. Masing-masing mempertahankan bacaannya serta menentang setiap bacaan yang tidak berasal dari gurunya. Melihat keadaan yang memperhatikan ini, Huzaifah segera melaporkan kepada Khalifah Utsman tentang sesuatu yang telah dilihatnya. Utsman segera mengundang para sahabat bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah serius tersebut. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan tentang cara membaca Al-Quran. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Utsman menunjuk satu tim yang terdiri 4 orang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdul Rahman bin Haris bin Hisham. Hasil kerja tersebut berwujud 4 mushaf Al-Quran standar. 3 diantaranya dikirim ke Syam, Kufah, dan Basrah, dan 1 mushaf ditinggalkan di Madinah untuk pegangan khalifah yang kemudian dikenal dengan Al-Mushaf Al-Imam. Agar persoalan silang pendapat mengenai bacaan dapat diselesaikan dengan tuntas,
Maka Khalifah Utsman memerintahkan semua mushaf yang berbeda dengan hasil kerja panitia yang 4 ini untuk dibakar. Dengan usahanya itu, Utsman telah menghindarkan beberapa timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan serta menjaga Quran dari perubahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Mushaf yang ditulis di masa Utsman inilah yang kemudian menjadi rujukan sampai sekarang. Sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.